Tuhan, selamat malam. Kita menaikkan syukur lagi kepada Tuhan. Kalau malam ini kita semua boleh dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kita kembali ada dalam renungan malam kita. Itu sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam yang indah ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu. Kalau kami semua boleh tetap terjaga dari berbagai keadaan. Dan malam ini kami bersama-sama akan menikmati renungan malam Tuhan. Mari hikmati kami semua. Berilah kami kesukaan untuk bersama-sama merasakan indahnya dalam persekutuan dengan Engkau. Urapi kami, urapi umat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita tahu ketakutan masih melanda dalam kehidupan banyak manusia. Sehingga dalam ketakutan itulah kita bisa ada dalam satu keadaan yang sangat mengerikan. Karena itu biarlah hari-hari ini kita jalani dalam kekuatan Tuhan. Karena hanya kekuatan Tuhan itulah yang beri pertolongan bagi kita. Kemudahan Tuhan menjadi pertolongan bagi kita menjalani hari-hari kita. Sehingga kita tidak menjadi takut walaupun begitu banyak ketakutan sedang melanda di hari-hari ini. Ayub pada waktu dia dalam keadaannya setelah mengalami begitu banyak ujian, di dalam pasal yang ketiga, saya bacakan mulai ayat yang ke-20. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada penggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur, kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Inilah yang Ayub alami. Keadaan-keadaan yang dia alami membuat dia ada dalam keluh kesahnya. Dan salah satu hal yang kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi di sini kita diingatkan, memang ketakutan sedang banyak melanda hari-hari kita. Tapi jangan sampai ketakutan itu mendominasi kehidupan kita sehingga kita menjadi tidak berdaya. Disinilah kita harus menguatkan iman kita. Kita mempunyai Tuhan Allah yang hebat, yang menjaga dan melindungi kita. Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita setiap waktu. Berarti kita pun ada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu di tengah-tengah waktu yang demikian ini, di tengah hari-hari yang kita jalani, jangan sampai ketakutan itu mendominasi kehidupan kita. Sehingga membuat kita tidak berdaya apa-apa. Kita menjadi takut ke sana, takut ke sini, takut beribadah, dan sebagainya. Karena itulah hari ini kita mulai bangkitkan diri kita. Kita mempunyai Tuhan yang hebat. Saudara dan saya mempunyai Tuhan yang hebat. Kita semua umat Tuhan mempunyai Tuhan yang hebat dan menjaga kita semua. Tetapi kita pun tidak boleh sembrono. Bukan berarti kita dengan seenaknya. Yaitu dalam kita ada dalam kebersamaan kita. Kita harus perhatikan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan. Jadi kita juga jangan sembarangan. Kita harus berhati-hati dan kita ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah ditetapkan. Supaya jangan ketakutan yang begitu banyak mendera hari-hari ini dengan COVID-19 ini membuat kita jadi tidak menjadi daya apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi marilah kita tetap mempunyai Tuhan yang hidup. Saudara dan saya mempunyai Tuhan yang hidup yang memberikan jaminan,
hidup yang kekal buat kita semua. Jadi Tuhan tolong supaya waktu-waktu mendatang, hari-hari yang kita jalani jangan membuat kita menjadi takut, tidak menentu. Tapi marilah kita mulai bertindak. Kita siapkan. Semua yang sudah harus disiapkan, kita siapkan. Sehingga pada waktu kita berkumpul bersama-sama, kita pun harus memperhatikan bagaimana keadaan di gereja kita, bagaimana kita harus melakukannya. Duduk berjarak, mencuci tangan, dan sebagainya. Itu tidak boleh diabaikan. Itu yang harus kita perhatikan. Supaya kalau kita boleh berkumpul lagi bersama-sama, walaupun dengan keadaan-keadaan yang tidak seperti biasanya, tapi kita dapat melakukan. Sebab itu saya katakan, Tuhan tolong kita. Yakinlah, Tuhan pun tidak membiarkan kita dalam keadaan-keadaan kita yang demikian. Tuhan ingin kita kembali tetap mempunyai semangat, bangkit, bersorak lagi memuji Dia. Mari, satukan hati kita, satukan tekad kita untuk bersama-sama melakukan hal memuliakan Tuhan, yaitu lewat ibadah kita. Sudah lama kita ada dalam ibadah-ibadah yang ada sekarang ini, live streaming dan sebagainya. Karena itu Tuhan tolong supaya kita pada waktunya ada dalam ibadah kebersamaan kita lagi, di tempat ibadah kita. Karena itu di tengah-tengah kita akan menuju tempat ibadah kita, harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita juga berbuat sembrono, kita mulai berjalan ke sana kemari dengan tidak menentu, berkerumun dengan kerumunan yang banyak. Disinilah yang harus kita waspadai. Sehingga apa yang kita lakukan dalam kebersamaan kita, di ibadah kita bersama yang akan kita juga akan mulai. Supaya kita bisa bersama-sama menikmati lagi kebersamaan itu. Kita mau menarik hadirat Allah dalam kebersamaan kita. Dan kita rindu supaya semua ini cepat berlalu. COVID-19 akan segera berlalu. Walaupun mungkin masih diprediksi cukup lama. Ada yang mengatakan setahun, 2 tahun, dan sebagainya. Tapi itu jangan membuat kita jadi kehilangan semangat. Kita harus tetap punya tekad yang kuat. Yesaya pasal 30. Yesaya 30 tuliskan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi di sini kita perlu mempunyai hati yang teguh. Tuhan pun akan menjaga kita sehingga kita mempunyai rasa damai dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan kita. Ya. Jadi inilah keadaan-keadaan yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Supaya jangan sampai kita dalam keadaan-keadaan yang membuat kita takut sedemikian rupa sehingga kita tidak mempunyai daya apa-apa. Bangkitkan semangat kita. Roh yang menyala-nyala dalam kita, kita kobarkan lagi. Kita ingat bukan dalam Roma 11 dikatakan, jangan kerajinan, Roma 12, jangan kerajinanmu kendor, tapi bergiatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi mari hari-hari mendatang kita kembali meneguhkan hati kita dalam kebersamaan kita untuk melakukan lagi ibadah kita. Supaya kita bersama-sama menikmati lagi indahnya persekutuan dengan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan yang adalah pembela kita akan menolong kita semua. Memampukan kita semua untuk kembali bersama-sama dalam satu ibadah yang memuliakan Engkau. Yang memuliakan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita bersama malam ini. Dan biarlah kita akan laksanakan pada waktunya. Tuhan berkati kita. Biarlah berkat Tuhan menaungi kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat malam, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Memang ketakutan demi ketakutan masih banyak. Tetapi firman-Mu sudah katakan, kalau Ayub berkata, yang kutakutkan itulah yang mendatangi kami. Jadi janganlah membiarkan kami ada dalam ketakutan yang berlebihan Tuhan. Sehingga kami ada dalam masalah-masalah yang akan kami hadapi.
Itu Engkau tolong kami Tuhan dalam hari-hari kami. Kami juga memperhatikan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah mengenai protokol kesehatan dan sebagainya. Sehingga pada waktunya kami semua boleh ada kembali bersama-sama, berkumpul dalam ibadah yang memuliakan Engkau. Engkau yang mendengar doa kami Bapa, dan biar ini boleh jadi menurut kehendak-Mu. Segala puji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mensyukuri buat hari-hari kami bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.